know. Pengertian sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Teks sastra juga tidak hanya teks yang berisikan tentang instruksi ajaran. Lebih dari itu, dalam bahasa Indonesia kita ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Secara umum, sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Pengertian sastra merupakan hal yang tidak terhenti dibicarakan sepanjang masa. Pengertiannya terus diperdebatkan sejalan dengan pendapat para pelaku dan perkembangan zaman, sehingga untuk mengetahui perkembangannya, ada baiknya kita mengetahui berbagai pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Mursal Esten 1978 halaman ke-9 berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai bentuk manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Panuti Sujiman, sastra merupakan karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartisikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. 1990 halaman ke-68. Lalu, menurut Ahmad Badrun, kesusastraan adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan simbol-simbol lain sebagai alat untuk menciptakan sesuatu yang bersifat imajinatif. 1983 halaman ke-16. Lalu, menurut Welek, pengertian sastra harus dibatasi pada unsur 1. Imajinatif, 2. Penemuan baru atau invention, 3. Keaslian atau origin. Perkembangan sastra. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan istilah angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan sastra dalam suatu masa tertentu berdasarkan atas ciri khas karya yang dihasilkan pada masa itu. Angkatan-angkatan sejarah sastra Indonesia di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Yang ketiga, Angkatan 20-an atau Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan 30-an atau Pujangga Baru. Yang kelima, Angkatan 45. Yang keenam, Angkatan 1950 sampai 1960-an. Yang ketujuh, Angkatan 66. Yang kedelapan, Angkatan 1980 sampai 1990-an. Yang ke-9, Angkatan Reformasi. Yang ke-10, Angkatan 2000-an. Yang ke-11, Cyber Sastra. Sastra modern. Pengertian sastra modern. Arti atau definisi sastra modern adalah karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Sastra modern lahir setelah munculnya pergerakan nasional atau tidak berada pada zaman dahulu atau zaman kerajaan. Media teks sastra modern. Beberapa media dari sastra modern antara lain isi surat kabar, majalah, novel, dan ensiklopedia. Contoh teks sastra modern. Beberapa contoh teks sastra modern antara lain puisi. 1. Puisi. Karya estetis yang bermakna dan memiliki arti, bukan hanya suatu teks yang kosong tanpa makna. 2. Cerpen. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. 3. Drama.
Drama yaitu karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah yang ditampilkan di atas panggung. Jenis-jenis sastra. Yang pertama, prosa. Prosa merupakan bentuk seni sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh irama, diksi, rima, kemerduan bunyi, atau kaidah serta pedoman kesusastraan lainnya. Prosa dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu prosa naratif, prosa deskriptif, prosa eksposisi, dan prosa argumentatif. Bentuk dari prosa sendiri memiliki 2 macam, yaitu roman dan novel. Yang kedua, puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan, dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Biasanya karya puisi secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa yang memiliki irama dan makna khusus. Contoh dari puisi yaitu seperti sajak, pantun, dan balada. Unsur intrinsik puisi diantaranya: yang pertama, diksi; yang kedua, imaji; yang ketiga, majas; keempat, rima; yang kelima, irama. Unsur ekstrinsik puisi diantaranya pendidikan pengarang, sejarah pengarang, agama pengarang, dan latar belakang pengarang. Yang ketiga, drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Drama ada 2 pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah atau drama yang dipentaskan. Macam-macam drama. Yang pertama, komedi. Yang kedua, tragedi. Yang ketiga, tragedi komedi. Keempat, opera atau musikal. Dilihat dari isinya, seni sastra terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama, epik. Karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Yang kedua, lirik. Karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Ketiga, didaktif. Karya sastra yang isinya berupa pesan moral, tata krama, agama, dan sebagainya. Yang keempat, dramatik. Karya sastra yang isinya melukiskan suatu kejadian dengan gambaran yang berlebihan.